Kembali lagi di YouTube Prima TV. Kali ini kita pengen tahu kira-kira situasi politik, ekonomi, sosial, hukum, dan demokrasi di Indonesia lagi gimana nih? Apakah kayak yang sebagian orang rasakan baik-baik aja, tenang, adem ayem, atau kayak yang sebagian lagi rasakan? Nah, nggak tahu nih bagian mana yang porsinya cukup besar dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Kali ini kita bakal ngobrol sama dosen dari Universitas Negeri Jakarta, Bang Ubedillah Badrun. Kita pengen tahu sebenarnya pandangan dari Abang hari ini politik, ekonomi, sosial, hukum, demokrasi Indonesia di tahun 2023 menjelang berakhirnya masa jabatan presiden dan menuju pemilu yang akan datang itu gimana, Bang, kira-kira? Ya, saya kira kalau kita melakukan semacam evaluasi ya, yang sifatnya analisis, kita bisa merujuk dulu bahwa bangsa ini, Indonesia, memilih jalan republik. Okay. Ya, jadi konsep utama kita itu negara dijalankan dengan prinsip republikanisme. Betul. Di mana rezim dibentuk melalui sebuah proses elektoral lewat pemilu. Dan ketika dia terpilih, baik rezim legislatif maupun eksekutif, dia diorientasikan untuk kepentingan publik, Harusnya kepentingan rakyat, harusnya kan begitu. Nah, pertanyaannya, kondisi sekarang ini seperti apa? Saya melihat yang terjadi justru adalah jauh dari spirit republikanisme itu, jauh dari spirit untuk menjalankan pemerintahan itu sesuai dengan keinginan publik, keinginan rakyat. Jadi misalnya isu-isu tentang kerakyatan ya, persoalan tenaga kerja misalnya, soal buruh. Kita tahu tahun 2020 ada Undang-Undang Omnibus Law yang justru berbeda dengan keinginan buruh. Soal misalnya semangat untuk melawan praktek korupsi, karena apalagi sekarang misalnya indeks korupsi kita anjlok buruk-buruknya. Ngeri banget, Bang. Skornya dari 0 sampai 100, skornya cuma 34. Jadi artinya itu betul-betul merah korupsi kita, merajalela. Jadi aspirasi publik itu tidak didengar oleh elit. Baik elit yang ada di parlemen maupun elit yang ada di istana. Nah, mereka menggunakan cara-cara yang sebetulnya para ilmuwan menyebutnya sebagai autocratic legalism. Satu praktek kekuasaan yang sebetulnya otoriter, tapi dia berlindung di balik produksi legalisme, produksi undang-undang misalnya. Padahal undang-undang dibuat itu untuk kepentingan mereka sendiri. Ya. Nah, ini sebetulnya dalam keadaan bahaya dalam kondisi negara ini. Artinya kalau kemudian praktek kekuasaan yang koruptif, praktek kekuasaan yang membuat demokrasi menjadi makin memburuk dengan indeks kebebasan sipil yang 59 itu dan seterusnya, kemudian rakyat juga makin mengalami penderitaan karena angka kemiskinan kita dengan utang yang hampir 8.000 itu cuma turun 1% dalam 8 tahun terakhir. Jadi ini kan parah. Angka pertumbuhan ekonomi kita hari ini misalnya 5,3%, itu kan dibangga-banggakan kan. Padahal kalau dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Filipina, kita jauh, Vietnam juga jauh. Betul. Mereka Vietnam pernah 13% dalam tahun kemarin. Kemudian Asia Tenggara kalah. Malaysia pernah 14%. Sekarang mereka rata-rata di atas 8%. Kita masih 5,3%. Itu pun diklaim sebagai kenaikan pencapaian luar biasa. Itu standar, itu stagnan malah saya sebutnya sih, karena 5,3% itu ternyata kemudian tidak berdampak pada berkurangnya angka pengangguran. Jadi logika ekonomi kan, kalau angka pertumbuhan itu naik, itu berarti lapangan pekerjaan terbuka. Kalau lapangan pekerjaan terbuka berarti pengangguran berkurang. Betul. Yang sekarang terjadi itu justru aneh. Angka pertumbuhan ekonomi naik 5,3%, pengangguran justru bertambah. Karena kan yang diambil itu gini, Bang, akumulasi ekonomi semuanya kan. Betul. Elitnya naik gitu. Ternyata elitnya yang makin kaya bertambah. Betul. Bahkan 70,3% kekayaan para pejabat yang naik. Sementara orang miskin tambah miskin. Betul. Gitu. Jadi
Nah, situasi yang seperti ini kan sebenarnya situasi buruk dari produk kekuasaan yang tidak mengerti prinsip-prinsip republik sebetulnya. Karena mereka lebih ke gaya kekuasaan yang kalau dalam budaya politik Jawa itu ada aji mumpung ya. Oh iya. Jadi mereka memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri. Kepentingan pribadi. Dan di dalamnya kemudian ya. dikendalikan oleh oligarki. Jadi ini ya kalau kita menilai Indonesia hari ini ya, terjebak dalam satu situasi yang oligarkis, di mana para oligark yang mengendalikan kekuasaan, di saat yang sama juga secara teoritik bisa disebut sebagai kleptokrasi, kekuasaan klepto ya, para maling, karena tadi datanya indeks korupsi kita jeblok 34 skor, indeksnya 34. Lalu juga bisa dikategorikan sebagai tadi otokratik legalisme. Jadi banyak sekali satu praktek kekuasaan sekarang ini bersembunyi di balik satu proses prosedur demokrasi. Tapi di dalamnya itu sebetulnya merusak demokrasi. Karena sebenarnya demokrasi signifikan dengan misalnya penegakan hak asasi manusia. Betul. Demokrasi signifikan dengan sehatnya pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi sehat. Sekarang nggak sehat kondisinya. Kemudian demokrasi juga signifikan atau kongruen dengan kesejahteraan masyarakat. Nah ini tidak terjadi. Jadi ada problem yang sangat serius di lapisan kekuasaan. Nggak terintegrasi ya. Nggak sampai itu semua dengan apa yang masyarakat rasakan itu. Betul. Nggak connect dia, jadi bahasanya nih tuh. Jadi ya masyarakat inginnya misalnya nih harga pupuk murah. Tapi yang disetujui oleh penguasa adalah masa jabatan kepala desa ditambah. Jadi orang desa tuh pengennya pupuk murah. Saya kemarin ke kampung ya, ke perkampungan lah di wilayah Jawa Barat. Ya, mereka cerita, kami tuh nggak perlu kepala desa sampai 9 tahun, Bang. Kami yang perlukan adalah harga pupuk yang murah. Kami perlu sembako yang terjangkau. Kami perlu jalan-jalan di desa-desa itu aksesnya mudah. Itu yang mereka perlukan, bukan jabatan kepala desa yang bertambah. Gitu. Jadi antara harapan rakyat dengan praktek kekuasaan itu masih jauh, dan ini persoalan yang sangat serius yang mesti dijawab oleh para anak-anak muda sebetulnya, generasi Z, mahasiswa, dan kaum akademisi yang masih on the track dan lain-lain, termasuk bisa saja partai-partai baru yang menawarkan gagasan alternatif untuk melakukan perubahan besar. Saya kira itu. Jadi hari ini peran-peran itu yang dibutuhkan karena musuh utamanya jelas nih, Bang, oligarki. Nah, itu. Dan parahnya oligarki sudah mengendalikan partai. Kan? Kalau pertanyaan partai yang dikendalikan oligarki itu mampu nggak dia fair dalam pemilu kan? Nah itu yang problem pengen kita iniin, Bang. Itu problem serius. Obrolin lebih jauh. Kalau oligarkinya bermain di dalam pemilu, gitu. Berarti kan ada konsekuensi ini tidak fair pemilunya. Gitu. Artinya mungkin nggak pemilu yang tidak fair ini akan melahirkan pemimpin yang juga jujur, adil, dan menciptakan kemakmuran itu. Mungkin nggak kira-kira? Enggak. Jadi kalau pemilu sudah curang, itu jangan berharap kekuasaan yang hadir itu adalah kekuasaan yang betul-betul menjalankan kekuasaan sesuai dengan kepentingan rakyat banyak. Itu sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sekarang persoalannya adalah apakah pemilu 2024 nanti itu jika jadi ya, jika jadi pemilu itu. Ada kemungkinan nggak jadi, Pak? Ada. Kan yang mereka sendiri meminta perpanjang ya kan, ditunda. Betul. Kan? Nah, itu mereka. Jadi bukan kita. Mereka itu tandanya dari mereka itu kan. Jadi ya apakah pemilu akan jujur dan adil? Sementara KPU-nya dari awal sudah cacat secara moral. Betul. Yang menyebut ketua KPU cacat moral itu bukan saya, tapi Dewan Kehormatan. DKPP langsung. DKPP. Pelanggaran pemilu. Betul. Walaupun nggak ada sanksinya, Bang, ya? Walaupun nggak ada sanksinya. Jadi Dewan Kehormatan Pemilu, pelanggaran pemilu sudah memutuskan bahwa saudara ketua KPU sekarang ini telah melanggar kode etik dengan pelanggaran terberat. Jadi kalau melanggar sekali lagi dipecat ini, diberhentikan ketua. Jadi bagaimana mungkin kita bisa percaya pada penyelenggara pemilu yang ketua KPU-nya cacat moral sejak awal? Betul. Apalagi nanti kalau ada bukti-bukti baru nih.
Ini akan seru nih. Ada Iya. beberapa informasi yang saya dapatkan, akan ada bukti-bukti baru tentang perilaku anggota KPU. Dan bahkan di bawah itu udah TST bahasanya Bang. Tahu Oh sama iya, tahu. tahu sama tahu. Jadi di bawah tuh hari ini kan lagi proses seleksi Bang. KPU kabupaten, provinsi dan sebagainya. Ini udah sama-sama tahu nih di bawah. Kalau dia mau maju jadi komisioner KPU kabupaten misal atau provinsi, dia harus akses ke siapa? Iya. Gitu. Udah nepotismenya kayak gitu Bang, dan korup nih. Iya, Harus store dulu kan gitu. saya hampir ditawari itu Hampir juga Bang. sebagai tim seleksi, cuma saya tolak karena itu bagian dari kejahatan politik. Iya, itu dia. Saya tolak karena berbahaya, itu Persekongkolan jahat Bang. merusak integritas saya juga. Betul. Jadi memang ada persoalan serius dalam proses pemilu kita dari sisi penyelenggara, termasuk seleksi penyelenggara. Belum soal tadi ya, etik dan integritas penyelenggara yang bermasalah itu. Jadi kalau kemudian pola-pola curang ini terjadi, ketika kemudian terpilih, apakah dia menjadi bupati, gubernur, wali kota, anggota DPRD, DPR RI sampai presiden, mereka tentu ada transaksi-transaksi tertentu dalam pola-pola kecurangan itu, yang mengakibatkan mereka yang terpilih dalam tanda petik memungkinkan dia melakukan semacam balas jasa terhadap mereka yang berkontribusi dalam kejahatan politik itu, dan itu yang membuat ruang korupsi itu memungkinkan terjadi. Ya, praktek koruptif memungkinkan terjadi. Jadi saya melihat ini berat pemilu 2024 ini untuk mengeliminir kecurangan, kecuali seluruh kekuatan-kekuatan pro demokrasi, civil society dan lain-lain berteriak dengan teriakan yang lantang, termasuk anak-anak muda ya, mahasiswa, karena mereka ini mahasiswa kan penentu masa depan. Betul. Dan yang akan merasakan rusaknya republik ini adalah anak-anak generasi Z sekarang. Betul. Karena dampaknya nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang tahun ini udah terdampak. Bahkan sekarang kan mahasiswa ini yang baru lulus itu sudah terjebak oleh undang-undang Omnibus Law. Iya. Di mana perusahaan, lembaga pendidikan semua itu banyak menggunakan pola kerja yang outsourcing. Pakai kontraknya bisa perpanjang hanya 6 bulan. Betul. Kalau dievaluasi dan nggak ada kepastian ini. Nggak ada kepastian masa depan, pesangonnya nggak ada, bahkan bermasalah kan. Jadi artinya produk politik yang diproduksi oleh kekuasaan hari ini sudah merusak masa depan anak-anak muda sekarang. Ini belum kita ngitung uang korupsi ya. Iya. Bayangkan korupsi di Indonesia ini kan datanya valid ya. Skornya kan 34. Iya. Itu kan artinya buruk, korupsi terjadi di mana-mana. Yang bilang korupsi terjadi di mana-mana itu menteri juga bilang. Menghadap ke depan ada korupsi, samping kanan ada korupsi, korupsi belakang korupsi. Jadi di mana-mana korupsi. Itu kalau dihitung, KPK pernah menganalisis dan dengan teman-teman mereka ya, itu 10% dari APBN itu dikorupsi. 10%. Itu yang berhasil dianalisis. Iya. Apalagi yang di luar itu. Iya. Jadi kita umpamakan 10% saja. APBN kita itu 2.600 triliun atau kurang lebih 2.700 triliun. 10%-nya dari 2.600 triliun itu kan bisa sekitar 260 triliun, 270 triliun kan? 270 triliun itu kalau digunakan untuk beasiswa, betul, anak-anak Indonesia sampai mahasiswa sampai bahkan saya pernah ngitung itu. Ya sekitar itu ada sekitar bisa kita melahirkan 27.000 profesor. Sampai profesor. Dengan uang 270 triliun itu. Jadi artinya apa? Korupsi yang merajalela itu merugikan masa depan anak-anak muda dan merugikan bangsa ini. Jadi rusaknya luar biasa. Jadi itu 10%. Bagaimana kalau misalnya analisisnya Sumitro dulu itu bilang ada 30% dari APBN, ngeri republik ini. Jadi republik ini rusak oleh kekuasaan yang semacam itu. Nah parahnya praktek kekuasaan yang jelas-jelas koruptif, kleptokratif, oligarkis, autokratik legalisme dan lain-lain itu tidak diberi sanksi. Coba bayangkan. Apa sanksi untuk mereka hari ini? Nggak ada. Kenapa? Nggak bisa juga kita andalkan dari lembaga penegakan hukum, Bang. Iya, parlemennya 80% mereka lembaga penegak hukumnya dikendalikan oleh politik. Jadi kita nggak bisa berharap pada tres politika yang ada. Parlemen sudah bagian dari kekuasaan. Penegakan hukum
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi bagian dari mereka. Politik juga kan itu. Apalagi Mahkamah Konstitusinya bukan lagi Mahkamah Konstitusi, udah menjadi Mahkamah Keluarga ya. Jadi adik ipar. Jadi bagaimana kita bisa berharap ada check and balances? Nggak ada. Jadi ini dampaknya luar biasa. Saya sih sedihnya begini, sedemikian parah praktek kekuasaan ini nggak ada sanksi, nggak ada hukum. Belum ada nih, Bang. Jadi kan kalau logika politik di banyak negara-negara modern dan negara demokrasi, kalau kekuasaan itu salah, dievaluasi. Kalau dievaluasi dia betul-betul melanggar, berhentikan. Itu biasa dalam politik. Jadi, kalau di Indonesia hari ini nggak ada sanksi bagi mereka penguasa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ngeri. Jadi mereka sudah menyakiti rakyat, mengkhianati rakyat, itu Dan nggak diberi ada sanksi. Gimana kalau rakyat sendiri nanti ngasih sanksi? Saya khawatir kalau itu yang terjadi. Kenapa, Bang? Ya artinya kan bisa uncontrol. Iya. Tapi kalau itu yang diinginkan oleh kekuasaan ya bisa jadi. Dalam bayangan saya, yang bisa menyelamatkan republik ini anak-anak muda. Anak-anak muda. Iya. Yang punya visi besar dan dia bisa mengendalikan arah perubahan, memandu perubahan. Iya. Jangan kayak aktivis 98. Angkatan saya tuh melakukan perubahan, tapi nggak memandu sampai selesai. Iya. Kita balik ke kampus, cuek gitu. Karena waktu itu bayangannya mungkin perjuangan sudah selesai, Bang. Iya. Kan gitu. Mungkin bayangannya seperti itu. Dan kembali ke kampus ngesain skripsi. Iya. Itu dulu disebut gerakan moral ya. Iya. Moral force ya. Moral force tuh. Seperti koboi itu ya. Nah, jadi ngelihat hari ini, Bang, kita situasi sosialnya nih, sosial masyarakatnya. Kira-kira dengan semua situasi yang tadi Abang sampaikan itu, mahasiswa, kemudian kaum tani, buruh, atau masyarakat lainnya itu, elemen masyarakat lainnya sadar nggak sih, Bang, sama situasi yang buruk hari ini tuh? Ya, saya melihat mereka tahu. Mereka tahu bahwa ada problem serius di bangsa ini. Tapi mereka belum menemukan cara. Bagaimana cara merubah keadaan, memperbaiki keadaan. Petani misalnya, ketika saya ketemu mereka, bilang harga pupuk terlalu mahal, bahkan langka. Kemudian harga gabah itu naik, menguntungkan petani kalau mau pemilu. Betul. Jadi nanti ini panen kedua sekitar mungkin bulan apa ya? Ya sekitar bulan mungkin Desember, sebelum Desember lah. Itu kemungkinan harga gabah naik karena mau pemilu. Jadi dari mana logikanya? Sebenarnya sederhana. Jadi rezim ini kalau baru menang kontestasi, ya setelah pemilu itu dia impor beras banyak, sehingga harga gabah anjlok. Begitu mau pemilu supaya terpilih kembali, dia ngurangin impor. Nah harga gabah lokal jadi naik. Jadi kebahagiaan petani itu hanya diberikan saat dibutuhkan oleh kekuasaan. Jadi habis manis pak dibuang. Jadi kalau mau pemilu manis-manisin tuh rakyat. Nanti juga akan mas-mas tuh akan mungkin nanti BLT akan ditambahin, ya kan? Terus gaji pegawai negeri akan dinaikin. Setelah itu menderita lagi. Jadi ini ya politik kotor sebenarnya. Dan udah berkali-kali sebenarnya kita itu rakyat dikasih ilusi yang kayak gitu, Bang. Kan itu. Berkali-kali. Usia Republik ini udah 78 tahun nih, Bang. Jadi itu kita ini menuju pemilu ke-13. Artinya kurang lebih kalau pasca reformasi aja lah itu udah 5 kali pemilu ya. 4 atau 5 kali pemilu. Dengan situasi yang berulang-ulang kayak gitu-gitu terus. Nah, saya sarankan begini. Masyarakat harus sudah mulai makin cerdas untuk meninggalkan politik citra. Jadi ini akibat dari politik citra, dampaknya adalah tidak mengedepankan politik ke kualitas, ke substansi, lebih ke citra. Ya politik gorong-gorong lah, ya kan, tukang beca macam-macam lah, semacam itu. Jadi yang sehari-hari nggak ke gorong-gorong nggak gorong-gorong, ya kan? Sehari-hari nggak ke pasar ya kayak gitu. Jadi rakyat saya kira harus makin cerdas. Sudah tidak waktunya lagi kita memelihara politik semacam itu.
Ini kan mirip dalam teori sosiologi ada Irving Goffman tuh yang menyebut sebagai apa? Dramaturgi politik. Jadi politisi kita itu banyak di panggung depannya itu A, tapi di panggung belakang dia Z. Betul. Jadi jangankan panggung belakang Bang, ini aku realitas nih, Iya. melihat secara langsung kan gitu. Tokoh-tokoh yang hari ini diagungkan Bang, ketika on cam dengan off cam beda Bang. oh luar biasa kan. Jangankan tadi kalau Bang A ke Z jauh nih, kan Iya. gitu. Jadi Ini on cam dan off cam udah luar beda. biasa. Ya itu panggung depannya yang on cam itu. Iya. Ketika off cam ya panggung belakangnya. Iya betul. Jadi memang parah. Jadi saya kira kita harus mulai berhenti untuk berpolitik merujuk kepada citra yang sangat ilutif itu. Kalau ada pemikiran yang menyebut itu adalah hyper reality ya. Jadi realitas semu yang dikonstruksi oleh elit politik untuk disuguhkan pada rakyat, yang bukan sebenarnya sebetulnya. Akibatnya kemudian ya yang seringkali dimainkan oleh elit adalah political game aja, gimmick, political gimmick dan lain-lain untuk mempengaruhi publik saja demi kekuasaannya. Jadi harus sudah mulai berpikir tentang politik yang substantif, gagasan, Betul. yang serius memikirkan negara. Karena kondisi sekarang udah sedemikian parah. Parah ya. Gitu. Banyak yang Mas harus Farhan. dievaluasi nih Bang. Banyak. Apalagi reformasi juga perlu kita evaluasi ke depan kan gitu. Tadi Abang udah nyebut nih, ada hal yang belum selesai kan gitu. Sekarang tugasnya kita nih anak-anak muda nih untuk menuntaskan amanat reformasi. Tidak harus dengan cara-cara insureksi atau sebagainya kan gitu. Tapi yang penting cita-citanya tercapai nih. Apakah parlementer ataukah lewat jalur-jalur gagasan yang lain kan gitu. Bang. Apalagi kalau nanti di pemilu yang akan datang, kapanpun itu ya dilaksanakan pemilunya Bang. Apakah tiba-tiba besok kita pemilu kata presiden? Ya nggak tahu kan gitu. Atau nanti sesuai jadwal 14 Februari 2024 atau mungkin mundur gitu. Kita nggak tahu situasinya. Sudah saatnya kami rasa rakyat itu juga mulai sadar dengan tidak lagi memilih Bang. Orang-orang atau pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang selama ini cuma memberikan ilusi ke masyarakat gitu. Saya kira sudah waktunya lah. Jadi rakyat itu bisa memberikan sanksi kepada para politisi dengan dua cara. Pertama, menghentikan kekuasaan di tengah jalan. Yang kedua, jangan memilih lagi gerombolan politik ini untuk saat pemilu nanti. Betul. Jadi kalau sekarang gerombolan politik yang merusak republik itu dipilih lagi, ya kita akan kembali. Lebih kritis lah saya kira masyarakat, dan saya sih memikirkan hampir 60% anak muda yang akan menentukan politik itu yang harusnya dipikirkan. Nah, politisi kita itu nggak mikirin anak muda, yang dipikirkan adalah mereka. Betul. Jadi itu bahaya pola politik sekarang. Coba sekarang kita, apa gagasan politisi ini untuk generasi muda? Belum ada, Pak. Saya sampai sekarang belum menemukan. Belum ada. Padahal hanya gimmick-gimmick politik aja. Iya, padahal jumlah pemilih anak muda itu 60%. Iya, kurang lebih 60%. 50 ke 60%. Iya. Tapi yang disasar untuk anak muda bukan gagasan anak muda ke depan, tapi gimmick. Oh, gimmick kita politik. ini dekat sama anak muda nih. Iya, bahkan maksain diri pakai apa tuh, pakai jeans atau apa ya? Pakai sneakers dan sebagainya kan. Itu yang sifatnya simbolik kan. Betul. Karena anak muda tidak perlu itu. Saya kira itu. Ya. Berharap pada anak muda lah. Mudah-mudahan anak muda bisa menentukan perubahan lebih baik. Lebih kritis lagi ke depannya anak muda, Bang. Makasih banyak nih, Bang. Sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nggak perlu panjang kita ngobrolnya, tapi tadi ngena banget. Baik. Untuk penonton kita yang mana penonton Prima TV ini rakyat biasa semua, Bang. Nggak ada elit yang nonton ini. Wah, ini bagus. Bagus sih. Ya, jangan harap influencer nonton ini, Bang. Enggak. Kalau rakyat bersatu itu baru perubahan. Betul. Konten-konten di Prima itu yang nonton warga-warga di kampung, di desa. Kalau orang Jakarta nggak ngerti Prima, kami no problem, Bang. Iya. Nggak ada masalah. Yang penting bersama rakyat. Yang penting itu, kita ada di tengah-tengah rakyat. Ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.